Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Kembali lagi di channel Rama NK yang tentunya akan mengulas beberapa topik yang terkait dengan materi perkuliahan seputar kesehatan masyarakat. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas adalah mengenai manusia, individu, dan masyarakat. Nah, pembahasan kali ini itu didalami pada mata kuliah Sosiologi Budaya dan Perilaku Kesehatan. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai kebudayaan dan perubahan sosial. Nah, menyangkut tentang kebudayaan itu sendiri adalah sesuatu yang diwariskan dan diteruskan oleh individu atau manusia itu sendiri dalam konteks masyarakat. Nah, di sesi kali ini kita akan lebih spesifik mengulas mengenai manusia, individu, dan masyarakat. Nantinya kita akan lebih memahami dan mendalami tentang bagaimana konteks manusia ketika manusia itu dipandang dari aspek individu dan manusia itu dipandang dari aspek masyarakat. Baik, langsung saja kita memulai pembahasan kita tentang manusia, individu, dan masyarakat. Agar kita paham tentang konsep manusia, mari kita mengulas manusia terlebih dahulu. Dari sekian ciptaan Tuhan, ya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, mengapa manusia menjadi sebuah objek yang begitu spesial dan begitu menarik untuk dibahas selain dari ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain? Nah, ketika berbicara manusia, pendefinisiannya akan mengkerucut pada hewan yang berakal. Mengapa manusia disebut sebagai hewan yang berakal? Karena dari segi anatomi, ya, dari segi struktur tubuh, ya, apa yang ada pada tubuh manusia, ya, itu juga sebagian besar ada pada hewan atau binatang. Namun yang membedakan adalah akal, ya, yang membedakan manusia dengan binatang atau tumbuhan itu hanya berkonteks pada akal. Namun secara fisik, apa yang terdapat pada diri manusia, itu kecenderungannya juga ada pada tubuh hewan atau binatang sekalipun. Sehingga dalam konteks terminologi, manusia itu lebih didefinisikan sebagai hewan yang berakal. Karena yang membedakannya dengan binatang atau hewan adalah pada aspek akal. Nah, ketika kita berbicara manusia, ada dua hal yang termanifestasi pada diri manusia yang kemudian lebih menspesifikkan dia dengan binatang. Yang pertama, akal. Kemudian yang kedua adalah iman. Nah, dua manifestasi ini, dua bekal ini adalah bekal yang tentunya harus dimiliki oleh seorang manusia, dan kedua-duanya harus berjalan seiring sejalan. Ya, akal tidak boleh juga, tidak baik juga terlalu dominan dibandingkan iman, begitu juga sebaliknya. Karena rumusnya, akal tanpa iman akan menjadikan manusia itu menjadi manusia yang anarkis. Ya. Begitu juga ketika iman tanpa dibarengi dengan akal akan menjadikan manusia itu sebagai manusia yang fanatik. Mengapa demikian? Kita lihat pada konteks yang pertama, akal tanpa iman. Orang-orang yang hebat di luar sana seperti pejabat, anggota dewan, dan beberapa pemangku kebijakan, ya, itu adalah manusia-manusia yang akalnya, ya, akalnya boleh dikata hampir sempurna, kecerdasannya boleh dikata hampir sempurna. Namun karena kecerdasan tersebut, ya, akal tersebut tidak diimbangi dengan fungsi iman, makanya mereka bahkan terkadang lebih parah dari binatang. Ya.
Mengapa demikian? Karena akal yang dimiliki tidak diimbangi dengan fungsi iman, sehingga mereka ya jadinya anarkis. Mengambil sesuatu yang bukan haknya, melakukan korupsi, melakukan perampasan, melakukan pengrusakan dan lain-lain. Itu konteks ketika akal tidak dibarengi dengan iman. Begitu juga sebaliknya, iman tanpa akal akan menjadikan seseorang itu akan menjadikan manusia menjadi manusia yang fanatik. Coba kita lihat pada peristiwa-peristiwa, kasus-kasus oknum yang melakukan bom bunuh diri misalnya. Kita melihat orang-orang tersebut, ketika kita gali imannya, ketika kita gali kualitas tauhidnya, ketika kita mendalami seberapa yakin mereka tentang Tuhan, itu tidak perlu diragukan lagi. Karena kenapa? Saya bisa menyimpulkan bahwa tingkat keimanan orang-orang tersebut yang melakukan aksi bom bunuh diri, itu tingkat keimanannya tidak saya ragukan lagi. Karena kenapa? Karena mereka lebih memilih mati untuk membela ajaran-ajaran agama yang dia yakini. Ya. Namun karena keimanan tersebut tidak dibekali dengan akal yang memadai, tidak diimbangi dengan fungsi akal yang baik, akhirnya mereka-mereka itu akan menjadi individu, akan menjadi manusia yang fanatik. Fanatik ini dalam artian lebih cenderung pada konteks hanya pahamannya saja yang dianggap benar, yang lain dianggap salah. Jadi kelompok-kelompok inilah yang cenderung selalu mematok surga, ya. Sedikit-sedikit yang lain dikatakan kafir, sedikit-sedikit yang lain dikatakan salah, dan lain sebagainya. Mereka-mereka inilah yang selalu memonopoli surga, selalu mengkapling-kapling surga. Menganggap dirinya lah yang lebih pantas masuk surga dibandingkan yang lain, karena yang lain ajarannya, keyakinannya berbeda dengan keyakinan yang dimiliki. Makanya fungsi akal dan iman ini harus berbanding sejalan, berjalan seiring, ya. Ada seorang filsuf Islam juga mengatakan bahwa dia lebih menghargai orang yang beradab ketimbang orang yang berilmu, misalnya. Kenapa? Karena ketika orang yang berilmu, ya, kalau kita bandingkan orang yang berilmu, iblis pun juga berilmu, bahkan ilmunya lebih tinggi daripada manusia.
Makanya harus diimbangi akal itu, harus diimbangi dengan iman. Akal itu lebih cenderung pada konteks keilmuan, kecerdasan, dan lain-lain. Sedangkan pada konteks iman itu lebih cenderung pada konteks keyakinan dengan pencipta. Namun kedua hal ini sekali lagi dijelaskan bahwa harus berjalan beriringan. Tidak boleh ada yang lebih dominan dibandingkan yang lain. Nah, ketika kita berbicara manusia, manusia itu dipandang dari 3 aspek utama. Yang pertama, manusia dipandang sebagai makhluk individual. Yang kedua, manusia dipandang sebagai makhluk bermasyarakat atau makhluk sosial. Dan yang ketiga, manusia dipandang sebagai makhluk berketuhanan. Pertanyaan berikutnya, manakah yang lebih substansial, manakah yang lebih prioritas? Apakah individu atau masyarakat? Manakah yang lebih penting, individu kah atau masyarakat? Mari kita ulas bersama. Kita mulai dari individu. Individu dalam bahasa asing dibagi atas 2. In yang artinya tidak dan divide artinya tidak terbagi. Divide artinya terbagi, jadi individu adalah tidak terbagi. Jadi ketika sesuatu itu masih bisa dibagi dengan dirinya sendiri, maka dia belum bisa dikatakan sebagai individu. Misalnya gambar di samping kanan ini ada gambar orang, ya, ada 5 kepala. Ini ketika dibagi 2, ya mungkin ada yang jadi 3, ada yang jadi 2. Nah, selama bisa dibagi, maka itu belum bisa disebut sebagai individu. Yang di samping kiri dia sendiri. Nah, ini sudah tidak bisa dibagi. Nah, ketika dia sudah tidak bisa terbagi, maka disitulah kita bisa sebut dia sebagai individu. Nah, ini secara etiologi, individu merupakan sebutan yang dapat digunakan untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Ya. Jadi ketika dia sudah tidak bisa dibagi lagi, berarti kesimpulannya itulah objek yang paling kecil, kesatuan yang paling kecil yang tidak bisa dibagi lagi atau sudah terbatas. Kita masuk ke definisi masyarakat. Yang pertama ada Selo Sumardian mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan sebuah kebudayaan. Nah, pendefinisian ini pada topik sebelumnya kita sudah membahasnya bahwa kebudayaan itu adalah sesuatu yang diteruskan dan dilanjutkan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi ketika turunan masyarakat itu sudah tidak melanjutkan dan meneruskan kebudayaan, maka dengan sendirinya kebudayaan itu akan berhenti, akan mati, dan tidak menjadi sebuah tradisi lagi. Definisi yang kedua mengatakan bahwa masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama dalam satu waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan yang sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok kumpulan manusia tersebut. Jadi pada dasarnya masyarakat itu definisikan sebagai kumpulan 2 orang atau lebih yang tinggal atau hidup bersama dan mempunyai tujuan yang sama. Ketika kehidupan dan tujuan itu sudah dibangun secara bersama, maka dengan sendirinya akan melahirkan sebuah kebudayaan, karena kita sudah pahami bahwa kebudayaan itu hadir dari interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Individu atau masyarakat? Ya, di sini akan terjawab yang mana kalian lebih prioritas, individu kah atau masyarakat? Pada poin yang pertama, kita akan menyimpulkan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, ya, atau makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain, tanpa kehadiran dari individu-individu lain. Nah, mengapa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial? Karena
manusia itu berasal dari materi, ya. Dari unsur materi. Manusia itu berasal dari unsur materi, penggabungan antara em, sperma dan ovum, ya. Nah, karena manusia berasal dari materi, maka kecenderungan manusia itu akan menyatu dengan materi-materi yang lain. Nah, bukti penyatuan manusia dengan manusia yang lain dari materi dan menyatu dengan materi yang lain, ya. Pada saat seorang anak lahir, ya, pada saat seorang anak lahir ke dunia, yang pertama dia cari adalah puting susu ibunya, ya, puting susu ibunya. Nah, ini sebagai perwujudan bahwa anak ini adalah sebuah objek materi, dan ketika dia lahir ke dalam alam materi di dunia ini, maka dia akan menyatu atau mencari dengan materi-materi yang lain. Seiring perkembangan pertumbuhan manusia itu kemudian akan berinteraksi dengan manusia-manusia yang lain. Mungkin di awal akan berinteraksi menyatu dengan ibunya yang melahirkannya, kemudian akan berinteraksi dengan ayahnya, dan kemudian berinteraksi dengan keluarga-keluarga yang lain atau anggota kelompok masyarakat yang lain. Inilah yang disebut sebagai naluri ilmiah dari manusia. Karena sejatinya manusia itu tidak akan bisa eksis tanpa adanya bantuan atau kehadiran dari manusia-manusia yang lain yang ada di sekitarnya. Nah, dengan adanya penyatuan-penyatuan tadi, penyatuan individu dengan individu yang lain, maka antar sesama individu itu akan saling membangun interaksi. Sehingga setelah berinteraksi mereka menetap dalam suatu tempat yang sama, terbentuklah sebuah penduduk. Dan ketika beberapa kumpulan manusia itu yang disebut penduduk telah memiliki tujuan hidup bersama, menetap dalam suatu tempat yang sama, maka hasil interaksi mereka satu sama lain akan membentuk sebuah kebiasaan, akan membentuk sebuah perilaku yang berulang yang disebut sebagai kebiasaan. Nah, kebiasaan ini ketika telah diturunkan secara terus-menerus ke sesama anggota masyarakat, maka itulah yang disebut sebagai kebudayaan. Kemudian, ketika berbicara mengenai unsur-unsur pembentukan masyarakat, ya, ini menurut Surjono, ya tentunya sebagai landasan definisi yang di awal, masyarakat itu harus terdiri dari minimal dua orang atau lebih. Mempunyai anggota yang sadar sebagai satu kesatuan. Ketiga, antar sesama anggota mempunyai hubungan yang sama dalam waktu yang cukup lama dan menghasilkan manusia-manusia baru, berketurunan maksudnya, saling berinteraksi, saling berkomunikasi, dan membuat aturan-aturan yang mengatur hubungan antar sesama anggota masyarakat. Yang keempat, menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat. Nah, kalau berbicara konteks Indonesia sendiri, itu punya sejarah masyarakatnya tersendiri, ya. Yang kita awali dari pembahasan masyarakat komunal primitif. Jadi di masyarakat awal atau masyarakat prasejarah, manusia pertama yang kita istilahkan seperti itu saja, kita kenal sebagai masyarakat komunal primitif. Nah, masyarakat komunal itu berkelompok, ya. Primitif tahulah, ya. Masyarakat komunal ini yang hidup secara berkelompok, sistem kehidupannya, ya, sistem yang dibangun dalam melaksanakan kehidupan, melangsungkan kehidupan diistilahkan sebagai sistem kehidupan nomaden. Nomaden itu artinya berburu dan berpindah.
Jadi pada masyarakat komunal primitif, sistem pertahanan hidupnya, sistem keberlangsungan hidupnya dilakukan dengan cara berburu dan berpindah. Berburu hewan buruan, ya, mencari ternak, mencari sapi, babi, rusa, dan lain-lain. Itu diburu secara bersama-sama, secara komunal, secara berkelompok, dan hasilnya dibagi rata di antara kelompok-kelompok itu. Jadi di sini tidak ada yang disebut sebagai pembedaan kasta, tidak ada pembedaan gender, dan tidak ada pembedaan antara yang satu dengan yang lain. Intinya, ketika dalam satu kelompok masyarakat ini misalnya ada 10 orang, dan 10 orang itu terdiri dari anak kecil, laki-laki, perempuan, perempuan dewasa, perempuan muda, dan begitu pun laki-lakinya, laki-laki dewasa, laki-laki tua, ataupun laki-laki muda, ke semua anggota kelompok itu wajib untuk mengikuti proses memburu hewan ternak. Ya, mereka sama-sama berburu dan hasil buruan itu dibagi secara rata. Jadi tidak ada dikenal kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu lebih tua, saya lebih muda, tidak ada. Semua hasil buruan itu dibagi rata atau dinikmati secara bersama-sama. Tidak ada yang lebih banyak, tidak ada yang lebih sedikit, atau sebaliknya. Itulah yang disebut sebagai nomaden. Ketika hewan buruan sudah habis, maka sistem kehidupan nomaden ini sistem kehidupan kelompok ini akan berpindah ke tempat lain yang disinyalir memiliki potensi hewan buruan yang lebih banyak dari tempat sebelumnya. Karena tempat sebelumnya sudah dianggap habis, maka masyarakat komunal primitif akan mencari lokasi hewan buruan yang lain. Nah, karena dalam sistem masyarakat komunal primitif, sistem kehidupannya berkelompok dan sama rata, ya, tidak ada pembedaan laki-laki dan perempuan, tidak ada pembedaan si tua yang muda, senior junior, maka sistem kehidupannya menghasilkan sistem kehidupan yang sosialis. Sosialis ini dalam pengistilahannya dikenal sebagai sistem kehidupan yang equality, mengenal kesetaraan, tidak ada perbedaan, tidak ada yang lebih kaya, tidak ada yang lebih miskin, tidak ada yang lebih banyak, tidak ada yang lebih sedikit, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, semua sama, tidak ada pembedaan. Itulah salah satu ciri kehidupan masyarakat sosialis. Namun sayangnya, seiring perjalanan waktu, masyarakat komunal primitif ini mengalami kendala. Kendalanya kenapa? Karena semakin lama, hewan buruan itu di semua tempat akan semakin habis. Ya. Jadi ketika misalnya hari ini berburu di daerah A, hewannya habis, ternaknya habis, akan pindah ke B. B habis, pindah ke lokasi C. Begitu seterusnya. Nah, tiba di suatu saat mereka mengalami kendala karena mereka tidak punya lagi target lokasi yang baru yang dianggap memiliki potensi hewan buruan yang banyak. Maka di saat itu, masyarakat komunal primitif berada pada suatu titik kritis, mereka tidak tahu lagi mau kemana. Sehingga pada saat itu, kaum perempuanlah yang muncul sebagai, ya, diistilahkan sebagai juru selamat pada kelompoknya. Kaum perempuan yang mulai mencoba melakukan sistem kehidupan baru dengan cara mencoba menanam biji-bijian. Ya, mereka mencoba menanam biji-bijian, mungkin pada saat itu anggaplah jagung atau beras atau dan lain-lain sebagainya. Ya, artinya pada saat itu kaum perempuan ini, ya mungkin pada saat itu kaum perempuan ini lagi iseng, ya, menganggap daripada kita menunggu tidak jelas, mari kita bercocok tanam. Mungkin kira-kira seperti itu. Mereka memulai dengan menanam biji-bijian. Harapannya ketika biji itu tumbuh, pohon itu tumbuh, hasilnya bisa dipetik dan dinikmati secara bersama-sama oleh anggota masyarakat pada kelompok tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika tanaman tersebut sudah menuai hasil, anggaplah dipanen ceritanya. Setelah dipanen dan dinikmati, ternyata kaum laki-laki menyadari tentang seberapa pentingnya sistem
sistem kehidupan yang baru ini. Artinya mereka berpikir bahwa sepertinya bagus kita terapkan pola hidup seperti ini, bercocok tanam istilahnya. Kita tidak perlu berpindah lagi karena kita hanya perlu menetap di suatu tempat, kemudian kita fokus untuk bercocok tanam, ya, menghasilkan hasil panen, kemudian hasil panen itu dinikmati secara bersama-sama. Nah, disinilah awal mula sistem kehidupan baru itu muncul yang disebut dengan sistem kehidupan feodal. Ya. Kenapa? Karena di masa transisi ini kelompok-kelompok tersebut fokus untuk mencari lahan. Ya, mereka akan menarik anggota kelompoknya untuk stay dan fokus pada satu lahan tertentu. Ya, misalnya keluarganya A mencari lahan di daerah, anggaplah di daerah Cendrawasih misalnya, ya, di jalan Cendrawasih. Dapat digarap, ya, dibuat patok misalnya, ini tanah lahan milik keluarga A. Begitu juga dengan keluarga B, kelompok B. Dia akan cari lahan, ya, yang dianggap akan digarap oleh anggota keluarganya itu. Mungkin kalau si A di jalan Cendrawasih, mungkin si B akan mencari lahan di jalan Raja Wali misalnya. Cocok, dipatok. Ya, tidak ada keluarga lain yang bisa mencampur itu. Begitu juga si C, si D, dan lain-lain. Akibatnya, ketika persaingan dalam mencari lahan terjadi, maka konsekuensinya adalah ada 1-2 kelompok yang tidak kebagian lahan. Ya, kan begitu. Ketika terjadi persaingan perebutan lahan, ya, maka yang lebih dahulu mendapatkan lahan itu kebagian lahan, dan yang terlambat akan tidak mendapatkan lahan. Karena mereka tidak mendapat, kelompok yang tidak mendapatkan lahan ini tetap mempunyai kebutuhan untuk hidup, maka caranya adalah mereka bekerja, ya, ya, pada kelompok yang memiliki lahan atau membantu kelompok lain yang mempunyai lahan. Nah, disinilah dikenal nanti dengan sistem pembagian hasil, ya. Sistem pembagian hasil. Saya rasa kalau di kampung-kampung juga masih banyak pola-pola seperti ini. Pola-pola feodal, pemilik kekuasaan yang dimiliki oleh pemilik tanah. Jadi orang yang punya tanah luas, orang yang punya sawah luas, mempekerjakan orang yang tidak punya sawah, ya. Nanti hasil panennya akan diberikan kepada orang yang sudah membantu menggarap sawah atau lahan itu. Kira-kira begitu. Jadi yang berkuasa di zaman feodal ini, di masa feodal ini adalah orang-orang yang punya banyak tanah. Orang-orang yang punya banyak lahan. Karena semakin besar lahannya, semakin luas lahannya, semakin luas pula cakupan kekuasaan kelompok tersebut atau orang-orang tersebut. Begitu dengan sebaliknya. Ketika kelompok yang lain, individu atau masyarakat yang lain tidak memiliki tanah sama sekali untuk bisa bertahan hidup, maka yang tidak punya tanah ini akan bekerja pada kelompok yang memiliki tanah yang lebih luas. Nah, disinilah mulai terjadi pergeseran di masa transisi. Tak terkecuali tadi sistem pembagian antara yang punya tanah dengan yang tidak punya tanah. Disinilah juga awal mula terjadi perbedaan gender, ya, karena yang awalnya di masa komunal primitif, baik laki-laki maupun perempuan juga ikut berburu hewan ternak dan hasilnya dibagi rata. Di zaman feodal ini mulai muncul yang disebut sebagai semangat patriarki. Semangat patriarki itu adalah semangat atau paham kaum laki-laki yang menganggap dirinya lebih berkuasa atas perempuan. Itu istilah dari paham patriarki. Jadi di sini nanti akan menjadi cikal bakal masalah gender, tak terkecuali pada masalah kesehatan yang akan nanti kita bahas di pembahasan-pembahasan berikutnya. Ya. Di sini nanti awal mula terjadi masalah perbedaan gender. Ya, mungkin kita lihat dalam fenomena sekarang itu memang terjadi pembedaan-pembedaan itu. Misalnya pada budaya makan misalnya. Kalau misalnya kita membahas budaya makan untuk konteks masyarakat di timur, misalnya di Sulawesi Selatan misalnya,
Itu terjadi perbedaan dalam pola penerapan budaya makan. Misalnya ketika anggota keluarga makan, maka yang didahulukan itu adalah anggota laki-laki, ya. Nanti yang perempuan nanti di belakang, nanti dapat sisa-sisa tulang-tulang dan lain-lain. Ini kan akan berpengaruh pada status gizi masyarakat, ya. Nanti kaitannya dengan stunting dan lain-lain sebagainya. Tapi maksud saya sebelum jauh membahas tentang masalah kesehatan masyarakat, ya kita pelajari dulu dari awal, ya. Kita mempelajari dulu dari awal di mana akar dari masalah itu terjadi, di mana sejarahnya, di mana konteks awal masalah itu muncul. Nah, kalau berbicara yang pertama, awal mula masalah perbedaan gender itu terjadi pada transisi dari masyarakat komunal primitif ke masyarakat feodal. Yang awalnya perempuan itu ikut berburu dan hasilnya dibagi rata, tidak ada yang banyak, tidak ada yang sedikit, baik laki-laki maupun perempuan semua rata. Nah, di masyarakat feodal ini muncul paham patriarki yang menganggap laki-laki itu lebih dominan daripada perempuan. Nah, misalnya begini, di zaman komunal primitif, melahirkan itu adalah hal yang merepotkan buat kelompok masyarakat. Mengapa merepotkan? Karena ketika anggota masyarakat itu ada 10, ada satu orang perempuan yang hamil, ya, maka ketika dia hamil, ya, selama masa kehamilan itu dia tidak akan mampu produktif untuk membantu 9 orang anggota kelompok itu dalam mencari hewan buruan. Nah, tidak akan produktif karena lagi hamil. Maka di zaman komunal primitif itu hamil adalah sesuatu yang dianggap sebagai beban kelompok, sebagai hal yang menyusahkan saja. Namun tidak begitu ketika terjadi pergeseran transisi ke masyarakat feodal. Asumsi kaum laki-laki pada saat itu menganggap kita kan punya lahan yang besar. Tentunya kita harus punya anggota keluarga yang lebih banyak untuk bisa menggarap lahan yang besar ini. Makanya perempuan saat itu dialihkan dari lahan produksi ke lahan domestik. Lahan produksi itu artinya lahan yang tempat yang dimana perempuan bisa ikut berpartisipasi dalam menghasilkan sesuatu. Itu lahan produksi. Nah, misalnya di komunal primitif, masyarakat ikut juga ke hutan untuk berburu, itu berarti hutan itu adalah lahan produktif. Ya. Di masa zaman feodal, ya, muncullah doktrin dari kaum laki-laki menganggap bahwa ya karena kita butuh anggota keluarga yang banyak, maka perempuan mungkin bagusnya kamu di rumah saja. Kamu di rumah saja melahirkan anak yang banyak. Nanti kata kamu laki-laki, nanti kami yang menggarap sawah karena kamu kan tidak kuat untuk menarik bajak misalnya atau mencangkul dan lain-lain. Makanya kamu di rumah saja. Di rumah saja menghasilkan keturunan. Kata kaum laki-laki seperti itu. Akhirnya kelompok perempuan ini menerima tawaran kaum laki-laki dan beralihlah fungsi perempuan dari lahan produksi ke lahan domestik. Jadi perempuan tidak terlibat lagi pada wilayah-wilayah produksi. Dia kembali ke dapur ceritanya. Ya, ini nanti ada kaitannya juga dengan masalah kesehatan masyarakat. Jadi perempuan itu kembali ke dapur. Ya. Dia tidak diberikan lagi akses pada lahan produksi. Begitu juga pada kondisi masyarakat kita hari ini misalnya, ya. Kalau ada orang tua yang anaknya misalnya 3, 2 laki-laki dan 1 perempuan, maka yang laki-laki yang 2 inilah yang kemudian akan diprioritaskan untuk sekolah. Ya. Ketika bisa sampai S2, ya mungkin sampai S2. Beda dengan yang perempuan misalnya. Perempuan ya cukup ya SMA sudah tinggi lah, kata orang tua itu. Ya, masih banyak yang terjadi seperti ini. Makanya karena ada pembedaan laki-laki dan perempuan, makanya perempuan itu akses pada wilayah pendidikan juga terbatas sehingga pengetahuannya juga lebih rendah daripada kaum laki-laki. Karena asumsi orang tuanya ya ujung-ujungnya kamu akan di dapur. Setinggi apapun sekolahmu, ujung-ujungnya akan ke dapur. Nah, itulah paradigma yang keliru. Nah, cikal bakalnya itu terjadi di masa transisi komunal primitif ke feodal.
Nah, adanya pergeseran fungsi perempuan dari lahan produksi ke lahan domestik itu berdampak pada pembagian, mungkin bahasa sekarang pembagian harta, pembagian jatah ya. Maksud saya seperti ini. Karena kaum laki-laki menganggap misalnya pada saat panen ya. Ini kan perempuan sudah diasingkan, digeser ke lahan domestik, sudah digeser ke dapur, sudah digeser ke rumah, yang bekerja cukup laki-laki. Begitu hasil panen melimpah, maka hasilnya tidak lagi dibagi rata. Disinilah muncul keegoisan kaum laki-laki yang disebut dengan paham patriarki. Kaum laki-laki mengatakan, lah, yang kerja kan dari pagi sampai sore saya, yang mencangkul saya, yang menggarap sawah saya, yang menjaga sawah. Tentunya ketika pembagian hasil yang lebih banyak adalah saya. Saya ini maksudnya kaum laki-laki ini. Nah, disinilah mulai terjadi ketimpangan sosial berbasis gender antara laki-laki dan kaum perempuan. Nah, sistem pergeseran ini merubah model kehidupan dari berburu dan berpindah nomaden menjadi sistem masyarakat agraris. Inilah yang kita gunakan hari ini, ya. Sistem kehidupan agraris. Jadi kita tidak lagi berburu, ya, karena kita sudah berada pada sistem kehidupan agraris. Ketika di nomaden menghadirkan masyarakat sosialis yang tidak ada pembedaan antara kaya miskin, besar kecil, senior junior. Nah, di masyarakat agraris ini melahirkan perbedaan antara menghadirkan konflik antara raja versus proletar yang punya banyak tanah versus yang tidak punya lahan sama sekali, atau melahirkan raja versus budak ya yang menggarap tanah raja. Dari zaman feodal ini ya, di negara-negara Eropa sana ya, di negara-negara Eropa sana terjadi yang disebut sebagai pada saat revolusi industri di negara-negara Eropa sana terjadi apa yang disebut sebagai overproduksi. Overproduksi itu misalnya begini. Hari ini Amerika memproduksi McD ya, atau sepatu Nike 10 buah. Namun yang laku di hari itu adalah 5 pasang misalnya. Maka di hari yang pertama terjadi overproduksi 5 pasang sepatu Nike. Ya. Di hari itu terjadi overproduksi 5 pasang sepatu Nike. Di hari kedua juga begitu, diproduksi 10, yang laku 5. Berarti di hari kedua ditambah dengan hari pertama ada overproduksi 10 pasang. Begitu seterusnya, mungkin sampai 1 bulan. Nah, overproduksi ini yang mengharuskan negara-negara maju di sana, di Eropa, berpikir keras bagaimana supaya sepatu Nike ini yang tidak laku ini bisa dijual di negara lain, ya, bisa dijual di pasaran lain. Makanya di negara maju membangun sebuah doktrin globalisasi, ya, doktrin globalisasi yang mengatakan bahwa kalau mau canggih, kalau mau keren, ya harus menggunakan merek ini. Kalau mau gagah, kalau mau cakep, harus makan produk ini. Nah, itulah produk-produk mereka lah yang dibawa ya ke negara-negara berkembang. Salah satunya adalah Indonesia. Ya. Dengan ya kalau kita berbicara sejarah misalnya di pelajaran-pelajaran SMA ya, mereka masuk seperti misalnya Inggris ya, Belanda ya, mereka masuk datang ya melakukan invasi ya, membangun sistem imperialisme, datang ke Nusantara ya dengan modus perdagangan rempah-rempah ya. Padahal itu hanyalah modus yang terjadi, mereka ingin membangun industri ya, membangun industri di Indonesia supaya mereka mampu menyebarluaskan produk yang mereka miliki ya. Jadi disinilah awal mula sistem kerjasama antara raja dan kaum borjuis ya, penjajah misalnya.
Nah, hadirnya globalisasi ya, ketika di Eropa sana telah terjadi revolusi industri, sudah banyak pabrik yang berdiri ya, mengharuskan mereka bagaimana pabrik-pabrik itu bisa berdiri juga di negara lain. Ya, masuklah ke Indonesia. Ya, masuklah ke Indonesia dengan yang diawali dengan sistem tanam paksa dan lain-lain sebagainya. Sehingga akhirnya bagaimana bisa membangun industri atau pabrik di Indonesia itu sendiri. Nah, em, sehingga dari masyarakat agraris tadi terjadi pergeseran ke masyarakat industri yang awalnya ketika sebuah produk itu dikerjakan oleh 10 orang tenaga kerja, 10 orang manusia, di masyarakat industri tidak lagi. Karena yang bekerja tidak lagi didominasi oleh manusia, namun lebih banyak atau didominasi lagi oleh mesin. Jadi ketika di masyarakat sebelumnya, ketika ingin menghasilkan sebuah produk misalnya, ya, biji jagung misalnya dan lain-lain, itu harus misalnya contoh dikerjakan oleh 10 orang. Nah, di masyarakat industri ini karena sudah ada pabrik, sudah ada mesin, ya tidak perlu 10 orang lagi. Mungkin cukup 2 orang yang menjaga mesin itu untuk bisa berjalan dengan stabil. Yang 8 ya nanti kena PHK atau pemecatan dan lain-lain. Nah, di masyarakat industri inilah yang melahirkan antara pemodal versus buruh. Ya, jadi yang banyak duitnya, yang banyak modalnya bisa membangun pabrik, ya, dan mempekerjakan yang namanya pekerja atau buruh. Namun buruh ini konteksnya tidak sebanyak ketika sebelum ada industri, sebelum ada pabrik. Ya, contohnya tadi ketika yang awalnya sebuah produksi itu harus bekerja, harus dibantu oleh 10 orang tenaga manusia. Di masyarakat industri ketika sudah ada pabrik, ya, karena dijalankan oleh mesin, maka fungsi manusia mungkin hanya dibutuhkan 2 orang untuk menjaga stabilitas dari perputaran mesin industri itu. Sehingga di sini melahirkan pemodal versus buruh. Dari masyarakat borjuis atau neolib untuk yang terakhir, kita telah berada di fase postmodernisme. Fase di mana bukan lagi mesin yang mendominasi manusia, ya, tapi kita lebih spesifik pada teknologi atau robot, ya. Jadi di masyarakat postmodernisme ini, di revolusi industri 4.0 itu lebih banyak berbicara mengenai kecerdasan buatan. Ya, kecerdasan buatan ini menghasilkan produk-produk seperti robot. Jadi robot-robot ini, ya, produk-produk dari teknologi ini itu telah banyak membantu manusia dalam hal kehidupan misalnya, ya. Penggunaan aplikasi berbasis online itu adalah salah satu produk-produk dari postmodernisme. Nanti di sini kemudian akan nyambung dengan pembahasan masalah kesehatan misalnya. Bagaimana sih hubungan tentang penyakit-penyakit tidak menular itu kaitannya dengan budaya manja, budaya malas, ya. Kita terkadang lebih memaksimalkan penggunaan aplikasi-aplikasi berbasis online itu untuk membeli makanan-makanan siap saji, memesan makanan-makanan cepat saji, ya. Dahulu mungkin ketika kita ingin belanja ke warung, kita harus keluar dulu berjalan, ya. Berjalan mungkin 5-10 meter untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Namun sekarang itu sudah tidak digunakan lagi. Ketika kita ingin makan, misalnya membeli sesuatu di luar, kita hanya cukup baring, ya. Kita hanya cukup berbaring di rumah, memainkan smartphone, ya, membuka aplikasi pemesanan makanan online, makanannya datang sendiri, ya. Atau mungkin dahulu ketika kita ingin belanja barang, belanja batik misalnya di Jawa, kita harus terbang dulu ke sana, ya. Kita harus terbang ke Jawa, kemudian membeli barang tersebut dan kembali ke Makassar misalnya. Sekarang tidak lagi. Sekarang
proses-proses untuk mendapatkan barang tersebut semuanya sudah bisa diakses secara online. Kita cuman duduk cantik saja di kamar, di rumah, apa yang kita inginkan akan datang di depan mata kita dengan seketika. Ini nanti akan erat kaitannya dengan masalah-masalah kesehatan masyarakat perkotaan. Jadi kita akan bahas untuk hal-hal yang lebih spesifik pada masalah-masalah kesehatan masyarakat, ya. Namun untuk lebih memahami di mana akar permasalahan dari masalah-masalah tersebut, makanya kita membahas sejarahnya terlebih dahulu. Mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Nanti kita akan melanjutkan pada topik-topik berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian.